Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, serta salawat yang terus dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sahabat sekalian, perkenalkan, nama saya Pradata Nayabila Khatresnan dari kelas PR 4602 dengan NIM 1503223072. Kali ini saya akan membahas tentang sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Inti dari Salat yang diterima bukan hanya dilakukan dengan gerakan yang baik dan benar, tapi disertai dengan kehadiran hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang selesai salat namun tidak ditulis baginya kecuali 1/10, 1/9, atau 1/8 hingga 1/2 dari salatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, nilai salat bergantung pada seberapa besar hati kita hadir di dalamnya. Khusyuk bukan berarti tidak bergerak, tapi hadirnya kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalil Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 berbunyi, Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi dalam surat ini dijelaskan bahwasanya fungsi salat adalah mencegah kita terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya salat ini bukan hanyalah rutinitas, tapi proses di mana kita mencoba dan berusaha untuk mensucikan jiwa dan raga kita. Di sini ada beberapa contoh seperti orang yang suka marah tanpa alasan, suka menzalimi orang, berbohong, menipu. Itu bisa diartikan bahwasanya orang-orang tersebut belum bisa memahami arti benar dalam sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya tidak menambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Salat yang benar akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah, melatih disiplin dan bertanggung jawab, dan tidak melakukan hal-hal keji. Jadi bisa diartikan bahwasanya jika salatnya benar, maka itu pun akan mencerminkan bahwasanya dia sudah mengerti dan bisa mencerminkan keindahan Islam itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, salat bukan hanya kewajiban ritual, melainkan cerminan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ketika salat dilakukan dengan penuh kesadaran, khusyuan, dan pemahaman, maka ia akan membentuk pribadi yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, dan penuh kasih. Sebaliknya, jika seseorang rajin sholat namun perilakunya masih buruk, maka perlu introspeksi diri. Apakah sholatnya sudah benar-benar menyentuh hati dan memperbaiki diri? Melalui sholat yang baik, kita sedang menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Maka benar adanya jika sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Baik, mungkin sekian materi dan penjelasan dari saya. Mari perbaiki sholat kita, baik dari kuantitas dan kualitas. Jangan lupa sholat ya guys. Mungkin sekian, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.